Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Wilda dalam video pembelajaran tentang matematika. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian. Selamat menikmati. Hari ini kita akan belajar tentang himpunan atau sets. Himpunan mempunyai definisi atau pengertian. Pengertiannya adalah kumpulan benda yang dapat ditentukan secara jelas dan tepat anggotanya. Jadi yang namanya himpunan itu anggotanya harus bisa ditentukan secara jelas dan tepat. Kata kuncinya jelas dan tepat. Kita ambil contoh yang pertama. Sekumpulan cowok-cowok Korea yang tampan. Di sini ada kata-kata tampan. Tampan di sini tidak memiliki pengertian yang jelas atau ukuran yang jelas. Contoh yang kedua adalah sekumpulan ibu-ibu yang berisik. Kata-kata berisik tidak memiliki ukuran yang jelas antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, sehingga tidak bisa ditentukan anggotanya secara jelas dan tepat. Yang ketiga adalah sekumpulan murid-murid yang berkacamata. Di sini ada kata-kata berkacamata. Berkacamata itu jelas. Jadi yang tidak jelas itu bukan himpunan, yang jelas merupakan himpunan. Contoh yang keempat adalah sekumpulan orang-orang yang tinggi. Kalau hanya kata-kata orang-orang yang tinggi, maka ini bukan himpunan karena kata-kata tinggi di sini tidak jelas, tidak mempunyai ukuran yang tepat. Sehingga bisa kita ralat kata-katanya dengan menggeser kata tinggi, kita tambahkan kata yang. Lalu di belakangnya kita tambahkan nya. Jadi yang tingginya lebih dari bisa 160 cm atau yang lain. Kata-katanya kita ralat seperti ini, maka ini mempunyai ukuran yang jelas karena ada bandingnya yaitu 160 cm. Contoh yang kelima adalah sekumpulan laki-laki yang berkumis. Sekumpulan laki-laki yang berkumis merupakan salah satu contoh kumpulan yang jelas, sehingga itu merupakan himpunan. Kita dapat mengetahui mana yang merupakan himpunan dan mana yang bukan, maka selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menyatakan himpunan atau sets notation. Cara menyatakan himpunan itu ada 4 cara. Kita ambil contoh dulu himpunannya, yaitu kumpulan makanan di kantin SMP IA 3. Kalau kita rubah dengan kata-kata, maka pertama-tama kita harus tentukan dulu himpunan di contoh tersebut adalah himpunan A, B, C, atau D. Di sini kita ambil adalah himpunan A, sehingga kalau kita rubah jadi kata-kata, himpunan A adalah kumpulan makanan di kantin SMP IA 3. Jadi kalau kita mengubah dengan kata-kata, yang kita tambahkan adalah kata-kata himpunan A adalah. Menyatakan himpunan yang kedua adalah dengan menuliskan anggota-anggotanya. Di anggota-anggota dari himpunan A adalah kita tulis A sama dengan buka kurung kurawal, bakso, sate padang, nasi goreng, kentang goreng, sosis, katsu, ikobana, kebab, pempek, crepes, mie ayam, es buah, siomay, dimsum, ayam kremes, dan batagor. Ini yang berbeda adalah A sama dengan buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Cara menyatakan himpunan yang ketiga adalah dengan menggunakan notasi pembentuk. Sini sama seperti dengan menuliskan anggota. Jadi ditulis A sama dengan buka kurung kurawal, lalu pakai X garis lurus X, anggota E itu adalah anggota kumpulan makanan di kantin SMP IA 3. Simbol yang baru di sini adalah X garis lurus dan E. Jadi artinya E itu artinya anggota, garis lurus itu artinya di mana. Cara menyatakan himpunan yang terakhir adalah dengan menggunakan Venn diagram atau diagram Venn. Jadi pertama-tama kita harus buat dulu kotak persegi panjang, lalu lingkaran himpunannya. Kalau ada satu himpunan maka lingkarannya satu. Kalau ada dua himpunan maka lingkarannya ada dua. Lalu kita isi lingkaran tersebut dengan anggota-anggota yang tadi sudah kita tulis di poin nomor 2, yaitu bakso, sate padang, nasi goreng, kentang goreng, sosis, katsu, ikobana, dan lain-lain. Sampai semuanya terisi ke dalam lingkaran tersebut. Lalu jangan lupa kita buat kotak kecil di pojok kiri atas dan kita tuliskan huruf S di dalam kotak kecil tersebut. Jadi dimaksudkan bahwa kotak persegi panjang ini adalah semesta.
Bisa tuliskan di bagian luar lingkarannya, yaitu makanan-makanan yang tidak ada di kantin SMPIA 3 sehingga tidak termasuk ke dalam himpunan A. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang himpunan kosong atau empty set. Itu empty set. Jadi empty set adalah himpunan yang tidak memiliki anggota atau anggota himpunannya kosong. Di sini kita harus luruskan tentang bedanya kosong sama nol. Kalau himpunannya kosong, artinya dia tidak memiliki anggota. Tapi kalau misalnya anggota himpunannya nol, berarti dia memiliki anggota himpunan, yaitu bilangan 0. Kita ambil contoh himpunan kosong, yaitu A sama dengan kumpulan burung-burung yang memiliki insang. Karena tidak ada burung yang memiliki insang, maka A adalah himpunan kosong. Cara menyatakannya dengan buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, atau O dicoret. Contoh yang kedua adalah B sama dengan kumpulan guru SMPIA 3 yang namanya berinisial Z. Karena tidak ada guru SMPIA 3 yang namanya berawalan Z, maka B adalah himpunan kosong. Contoh yang ketiga yaitu himpunan C adalah kumpulan murid SMPIA 3 yang berusia lebih dari 20 tahun. Tidak ada murid SMPIA 3 yang berusia lebih dari 20 tahun sehingga C adalah himpunan kosong. Contoh yang selanjutnya yang merupakan himpunan kosong yaitu D, bilangan ganjil yang habis dibagi 2. D adalah himpunan kosong, tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Di sini cara menyatakannya dengan buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, atau O dicoret. Setelah himpunan kosong, maka kita akan mempelajari tentang universal set atau himpunan semesta. Biasanya himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S. Apa itu himpunan semesta atau universal set? Himpunan semesta adalah himpunan secara luas yang sedang dibicarakan atau konteks pembicaraan himpunannya. Kita ambil contoh. Himpunan J sama dengan dalam kurung kurawal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tutup kurung kurawal. Kira-kira himpunan semesta dari himpunan J adalah apa? Bisa jadi S-nya sama dengan buka kurung kurawal kumpulan nama-nama hari, atau S-nya adalah kumpulan nama hari sekolah, atau S-nya semestanya adalah kumpulan hari terjadinya ulangan harian, dan lain-lain. Yang penting nanti anggotanya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Contoh yang selanjutnya untuk himpunan semesta yaitu K sama dengan buka kurung kurawal Lion, Tiger, Fox, tutup kurung kurawal. Kira-kira himpunan semesta dari himpunan K adalah apa? Bisa jadi S sama dengan hewan buas, atau S sama dengan hewan karnivora, atau hewan bertaring, atau himpunan semestanya hewan mamalia. Ini bisa jadi semuanya atau salah satunya. Terima kasih sudah menikmati video Bu Wilda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya.